Terus. Biasanya bukan. Oke. Kalau mungkin ditangkap di bawah, bapak-bapak yang tanya. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak, Ibu, jamaah subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang yang diringankan langkahnya untuk hadir di masjid di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan selalu menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, panitia meminta saya mengambil judul tentang Maulid. Memperingati Maulid di situasi pandemi ini, saya kira kok lebih tepat. Kita nampak jelas bagaimana Maulid mencontoh Nabi sebagai seorang saudagar. Lebih tepatnya adalah bagaimana Maulid kita kaitkan dengan kebangkitan ekonomi umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat kondisi pandemi dan kemudian krisis ekonomi yang menyertainya, sebetulnya banyak 1000 alasan untuk kita boleh diam, tiarap, ya, dan kemudian mengeluh atas situasi seperti sekarang ini. Tetapi saya ingat sebuah ungkapan orang-orang bijak, small man talking about the problem. Orang kerdil itu selalu bicara masalah. Ya, nek wong Surabaya mengeluh, miso-miso, ya, meratap dan seterusnya. Itu orang kerdil. Great man talking about the problem. Orang besar bicara solusi, mencari solusi atas masalah-masalah itu. Tetapi yang tertinggi adalah genius man, find opportunity behind the problem. Orang-orang yang jenius tidak tinggal diam. Justru mereka mencari celah. Ya, mencari celah di tengah situasi atau penuh dengan masalah ini untuk tetap move on, untuk maju, untuk bangkit. Apalagi dalam konteks ekonomi umat yang terpuruk seperti sekarang ini. Mengapa ekonomi umat ini harus bangkit? Rasulullah bersabda, al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min at-ta'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Dulu kuat atau lemah itu urusan fisik atau ketentaraan, tetapi di daerah perang ekonomi ini kuat dan lemah ini lebih tepat konotasinya. Kuat ekonomi lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang-orang yang lemah ekonominya. Kenapa harus bangkit? Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Idza asabahu khairun itma'anna bih. Wa idza asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia ada loh yang menyembah Allah itu dalam keadaan puritan, marginal, tertinggal, terpinggirkan, ya, secara ekonomi maupun percaturan politik. Apabila dia tertimpa kebaikan, hatinya tenang. Tetapi ketika tertimpa musibah, pandemi dan krisis ekonomi ini, inqalaba ala wajhi, wajahnya mudah berpaling.
menjadi kufur lagi, menjadi murtad, menjadi tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasrat dunia wal akhirah, itulah kerugian dunia akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, yang demikian itu sungguh kerugian yang amat sangat nyata. Faktanya Indonesia ini mayoritas muslim, 80 sekian persen. Ironinya sekitar 70% ekonomi umat ini masih bergantung pada pihak lain. Pihak lain itu disebut dengan kelompok oligarki, sehingga umat ini tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dulu saya ingatkan bahwa angka-angkanya juga jelas. Koefisien Gini rasio ya, itu 0,4 something. Artinya ekonomi Indonesia 40% dikuasai 1% orang saja. Penguasaan tanah juga mencapai 0,70. Apa artinya? Tanah di Indonesia, termasuk di Surabaya, tambah parah keadaannya, 70% dikuasai 1% orang saja. Nah, 1% itu kelihatannya bukan dari golongan umat Islam. Maka jangan kaget kalau anak-anak muslim, anak-anak kita, meskipun lulusan cum laude dari ITS atau UNER, sulit untuk bisa membeli rumah di Surabaya. Ya, harganya sudah di atas 1M. Tanah di Surabaya itu nggak ada yang 5 juta sekarang. Ya. Jadi nggak bisa membeli rumah di Surabaya, kecuali anaknya pinter. Maksudnya pinter golek tua, gitu. Orang tua sugih, anak tunggal, bapak ewes tua, mati di sana, itu baru bisa dapat rumah di Surabaya. Susah. Nah, apa salahnya ini? Ketika ekonomi ini, ketika uang itu, ketika ini dipegang oleh orang bukan beriman, maka terjadilah apa yang disebut dengan kapitalisme. Kapitalisme itu ketidakadilan, kezaliman, di mana si kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kemiskinan akibat kapitalisme ini menjadi lahan subur bagi tumbuhnya neokomunisme. Ya, hadis atau kalam atau kada fakru ayyakuna kufron, adalah kufur, adalah fakir, itu cenderung membuat seseorang untuk berbuat kufur. Kufurnya bisa mencuri, bisa menjual diri, bisa ingkar, dia merampok, dan bahkan bisa berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tak berlebihan. Kalau Profesor Dr. Bagir Manak dalam acara Zoominar bertitel TNI versus PKI, dengan lantang dia berpendapat bahwa kebangkitan neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini ya, sebagian disebabkan oleh kegagalan para cendekiawan Muslim untuk mewujudkan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Jadi pasal 33 ya, betul ya, Undang-Undang Dasar 45 itu gagal total. Karena kemudian yang berkuasa adalah oligarki, kapitalisme, sehingga terjadi perbedaan antara kaya dan miskin. Sumbangan kegagalan kita ya di dalam bangkit ekonomi ini memberikan red carpet untuk kebangkitan neokomunisme 20 tahun terakhir ini. Yang seusia saya atau lebih tua dari saya bisa membayangkan bagaimana kalau anak cucu kita ya kemudian dikuasai oleh komunisme. Masya Allah, tahun 63 aja kayak begitu. Tahun 48 saya orang Madiun, ya. Bagaimana tokoh-tokoh kiai di pesantren saya itu, ya, 14 orang tak jelas kemana, ya, termasuk mursyid terakhir, yaitu mursyid Muttaqin, ya, guru Thariqat Satariyah, sampai sekarang juga tidak jelas.
wafat atau tidak, kemudian di sumur itu juga tidak ketemu jasadnya, kira-kira begitu. Iya, ulah PKI tahun 48 di Madiun. Itulah mengapa kita harus bangkit. Bukan sekedar urusan makan dan kesejahteraan keluarga, tetapi ancamannya adalah PKI. Saya agak percaya dengan teori Pak Bagirmanan ini. Kenapa? Kira-kira 30 tahun yang lalu, seusia yang saya mungkin masih ingat, kota Belfast, ingat ya? Belfast itu ibu kota Irlandia Utara, masih ingat? Waktu itu sering terjadi pemberontakan, pengeboman, ya, kerusuhan. Ya, Inggris tahu memakai pendekatan ekonomi, lalu mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun ekonomi Irlandia Utara, koloni Inggris. Irlandia itu lepas di sebelah baratnya Eropa, ya, lepas itu ya. Mengalokasikan anggaran cukup banyak untuk Belfast, Irlandia Utara, dan akhirnya selesai. Kita sekarang nggak pernah mendengar lagi pengeboman, kerusuhan, pemberontakan di Irlandia Utara. Pasca reda itu saya sudah menyeberang naik bus bersama Pak Dahlan dari Irlandia Selatan sampai ke Irlandia Utara untuk melihat kemakmuran, keadilan yang kemudian ada di sana. Jadi begitulah keadaannya memang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya teruskan. Banyak di antara kita yang sudah sadar pentingnya membangun ekonomi umat ini, tapi tidak sungguh-sungguh berjihad menjadi atau membangun ekonomi umat, tanda petik menjadi saudagar yang sukses. Kenapa? Persoalan ekonomi umat ini, kalau boleh saya simpulkan, persoalan defisit saudagar muslim. Oke? Nah, ketika kita tidak serius, ada ungkapan menarik dari Pak Happy Tenggono. Barang siapa yang tidak sungguh-sungguh membangun kekayaan dalam konteks Islam, maka secara kemungkinan, secara tidak sadar, dia telah membangun kemiskinan. Telah membangun kemiskinan. Tidak sadar. Maksudnya kemiskinan relatif. Begini, kita umat ini memang lebih kaya. Tetapi kecepatannya itu hanya 30 km per jam. Kira-kira begitu. Ya. Sementara mereka kecepatannya 100 km per jam. Pernah merasakan dalam teori relativitas kecepatan Einstein itu, ya, ketika kita naik mobil pelan-pelan, kok ada kereta api banter bus atau bis banter bus begitu, terasa mobil kita tiba-tiba mundur, betul? Ya, itu disebut membangun kemiskinan. Membangun kemunduran kemiskinan secara relatif. Kita berpuas diri seolah-olah lebih kaya dari orang tua kita, tapi hanya 30 km per jam. Sementara mereka 100 km per jam. Ya, termasuk yang misbah ini. Ya, puas dua proyek cilik lah, sementara mereka punya proyek properti 200 hektar. Ya, 300 hektar gitu ya. Pengusaha muslim itu paling 1 hektar gitu ya. 1/4 hektar. Gitu. Nah, sekali lagi itu keadaannya. Jadi saya katakan akar masalah ekonomi umat ini adalah defisit saudagar muslim. Karena data menunjukkan kalau pengusaha, pedagang, saudagar itu prosentasenya banyak, identik negara itu relatif maju. Amerika misalnya, jumlah atau komposisi pengusahanya ada 11,5%, Singapura 7,2%, Thailand 4,1%, Malaysia 2,1%, terdekat dengan kita. Sementara Indonesia 0,25%.
Ya, jumlah saudagar. Itu pun kalau krisis ini semua sepakat wait and see. Wait and see itu menyimpan duitnya, asetnya, nunggu terus kira-kira ekonomi ini berputar dari mana. Negara ini sudah nggak punya uang. Siapa jadi kontraktor, ya, dapat proyek dari karya-karya, merasakan nggak dibayar-bayar, nggak dibayar. Kalau negara sudah nggak ada uang, kemudian masyarakat termasuk umat Islam wait and see, duitnya, asetnya, tanahnya ditahan, tidak diputar. Kira-kira ekonomi ini akan bangkit dari mana? Sehingga ketika ada pejabat yang ngomong ekonomi Indonesia tumbuh 7%, rodok 3 guyon, itu tumbuh nanti, nang isor pring, nang pinggir kali, apa nang sawah. Bisa ngomong tumbuh 7%. Kepondi ceritane, wong susahnya seperti ini. Nah, oleh karena itu, memperingati Maulid ini, saya kira pertama adalah Rasulullah adalah sang pedagang. Rasulullah saudagar sukses. Nabi Muhammad kecil 6 tahun sudah jual jasa gembala kambing. Kelas 1 SD. Mengerjakan pekerjaan tetangga untuk upah tak seberapa demi membantu ekonomi pamannya yang memang tidak terlalu kaya. Kelas 6, usia 6 tahun. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, sudah ikut berdagang intensif bersama pamannya sampai negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi, Syam itu 1000 kilometer dari Mekah naik unta. Kelas 6 SD. Saya lihat ya, berbulan-bulan. Muhammad remaja, umur 17 tahun, sudah mempunyai kafilah Al-Amin, Fund Manager Regional Trading Company. Jadi eksportir, dipercaya. Jadi nggak punya modal tadi itu. Ya, tetapi karena Al-Amin dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah dan saudara-saudara Arab sampai Irak, Iran, dan Syria. Usia 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bukti kayanya ketika meminang Khadijah Al-Kubro, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kalau dikonversikan kira-kira 1,5 miliar rupiah. Pengumuman, Bapak Ibu siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1,5 miliar, tolong angkat tangan. Kalau mau sunnah Nabi, mohon maaf, tolong digenapi. Bapak-bapak senyumnya rotok kecut, ya ibu-ibu yang senyumnya. Artinya menunjukkan betapa kayanya Rasulullah di usia 25 tahun lulus kuliah. Bandingkan dengan anak-anak muda kita sekarang, lulus kuliah bisa apa? Masih banyak yang bekerja di perusahaan odol. Maksudnya odol-odol duwe bapak kira-kira begitu ya. Yang kedua, sejarah Islam kental dengan etos sekaligus prestasi kesaudagaran. Para sahabat Nabi, 80% itu boro. Boro itu pergi apa? Merantau, melancong. Ya, merantau. 80% sampai Turki, Cina, Afrika, Eropa, bahkan kemudian sampai ke India, termasuk sampai ke Aceh, Indonesia. 80%, hanya 20% yang tinggal berdagang sambil berdakwah. Saya teruskan, termasuk pembawa Islam masuk ke Sunan Nusantara adalah para saudagar. Pemimpin pergerakan Islam Indonesia adalah saudagar. Serikat Dagang Islam itu tahun berapa? Didirikan oleh Haji Samanhudi itu tahun 1908 kalau nggak salah. 16 Oktober, jadi ulang tahunnya baru kemarin misalnya. Itu. Untuk apa? Sedangkan Serikat Dagang Islam itu komunitas pedagang Muslim untuk melawan VOC.
Tetapi nggak tahu kenapa yang diarahkan justru Bung Budi Utomo, bukan SDI. Saya kira ini faktor sejarah. Nah, kira-kira kesimpulan yang saya adalah ada satu yang hilang dalam tradisi Islam adalah etos kesaudaraan. Ini yang saya kebangkitan itu, monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meskipun sudah sepuh, yang punya putra 2 atau 3, ayolah salah satu didorong jadi saudagar. Jangan semuanya jadi pegawai. Sistem pendidikan kita menurut saya juga rodok salah. Ya. Ayo lulusan ITS UNER disiapkan jadi pedagang atau disiapkan menjadi pelamar lowongan pekerjaan. Disiapkan menjadi pelamar pencari pekerjaan. Jujur kita lihat fakta ini. Sehingga semakin kemari semakin defisit saudagar. Dan kalau bukan saudagar ya sulit untuk kaya. Ya, pegawai kaya. Oh no. Ya. Oh no, biasanya nggak bener gitu. Lawang gaji resmi presiden itu loh, ya. Berapa? 60 juta. Ya, meh bodoh kalau gajiku direktur utama. Ya, tapi cemacemnya kalah. Kan begitu. Ya. Gajinya Pak Polisi berapa? Gajinya DPR berapa? Gajinya ini berapa? Yang kaya itu, kata Rasul, 8 dari 9 rezeki adalah pedagang. Tapi kenapa orang-orang kita tidak banyak yang mau jadi pedagang? Bapak Ibu, agak saya persingkat karena waktunya. Nah, saya kira pertama yang perlu ingin saya sampaikan adalah sekali lagi, akar masalah umat Islam memang di atas permukaan ekonomi, tetapi di bawah permukaan adalah sebetulnya lagi-lagi akidah, yaitu lemahnya spiritualitas, spirit Islam ya di dalam kehidupan perdagangan. Yang kuat adalah spirit Islam di dalam ibadah ritual. Itu gak ono sing ngalahke di Indonesia. Haji umroh, haji 20 tahun antri ditenteng. Ya, sebelum pandemi umroh tiap tahun dilakoni, semangat sekali. Entah demikian jutaan orang Islam, jutaan umat Islam pulang umroh, pulang haji tiap tahunnya. Negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Tetapi pada aspek spiritual itu masih banyak yang lemah. Nah, spirit pertama yang ingin saya sampaikan bahwa setiap muslim sebetulnya diwajibkan untuk menjadi pedagang saudagar yang kaya. Tetapi kaya yang islami, jangan kedunian. Nah, apa bedanya? Kaya islami itu kekayaan diletakkan di tangan, diterima dengan tangan, dilepas dengan tangan. Terima harta, alhamdulillah, hartanya pergi, innalillah, selesai masalah. Wajahnya selalu sumringah, ya, gak mencudut manyun kayak bingung. Ya. Tetapi orang yang kedunian, yang sudah matre itu kalau terima harta dimasukkan ke hati, diterima dengan hati, kalau pergi dilepas dengan hati. Kalau terima harta senengnya enggak karu-karuan, kalau hartanya pergi susahnya enggak keturunan, ya. Ini namanya ada yang post power syndrome, ya. Ada yang macung bupati enggak jadi, terus pakai celana kolor melaku-melaku sana kemari. Kan ada yang itu karena harta sudah masuk ke hati. Nah, ini yang hati-hati. Kebanyakan umat juga kena ini. Sebab kalau hati sudah diisi oleh harta, oleh aset kita, entah namanya gudang, rumah, tanah, pabrik, masuk ke hati, maka Allah menyingkir dari hati kita. Allah tak hendak dipersekutukan oleh apapun dan siapa. Ya, jadi itu. Yang kedua, yang perlu kita selain spirit kepemilikan harta tadi, agar kita mampu move on, maka yang kedua adalah pernah saya sampaikan di sini, ayo kita anak-anak kita jangan tinggal diam.
ya, mendorong saudagar Muslim untuk bangkit. Ini kebetulan saya sendiri baru terpilih menjadi ketua ISMI, Pak Saukat, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur. Jadi mempunyai amanah yang kuat bagaimana anak-anak muda itu kita dampingi, kita mentori untuk jadi saudagar Muslim apapun. Maka kita dorong anak-anak muda, temukan passion, meaningful moment. Ya, meaningful moment itu kegiatan, kesibukan atau apa acara yang ada anak Anda paling mampu, paling bisa, paling berdaya, kegiatan yang gue banget gitu loh, kata Amelia ya. Nah, jadikan itu hobi, kesenangan, gue banget, energi untuk membangun kesaudaraan. Contoh, ada anak-anak kita yang maniak sepedaan, ada goes. Ya jangan sepedaan sebagai hobi, tetapi buka bisnis sepeda, begitu ya. Ya gak gue merek, ya gak merek di apa dulu zaman fiksi saya pernah merangkai sendiri ya, beli kerangka di Ondomohen, beli setirnya di Kenjeran, beli rodanya di mana gitu ya, saya rangkai sendiri, harganya bisa lebih mahal 300 sampai 400 ribu waktu itu satu sepeda. Jadi maksud saya ya, yang hobi goes jangan hanya hobi ya, tetapi ayo doing business di sekitar sepeda yang lagi euforia di mana-mana. Hobi koleksi sepatu, ya jangan hanya koleksi sepatu, barangkali desain sepatu untuk dijadikan sepatu yang customized, yang khas untuk sepedaan, khas untuk apa. Yang hobi apalagi ya, maksud kami bahwa didorong anak-anak itu meaningful moment, karena itu energinya kuat sekali untuk doing business. Kalau kemudian bisnis ini susah ya, kok nggak ada energi pengungkit, ya males. Banyak pensiunan ya, atau ter-PHK atau pendi, kemudian buka kuliner ya di sekitar Masjid Akbar. Itu sekarang Pak Saukat kalau hari Ahad pagi sudah 3 soft. Bukan soft jamaah subuh, soft di luar pagar gitu ya. Itu yang menghadap masjid 1 soft, menghadap jalan 1 soft, yang pinggir got itu sudah penuh semuanya. Ya, jual sembarang makanan ada semuanya. Ewo semono sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok tok. Bayangkan kalau ini gak punya passion. Kalau ada yang kuliner punya passion memasak, gitu, betul? Gak payu ya gak mau, gitu. Dimaem dewi apa disedekahkan karena punya passion. Kalau gak punya passion, aduh, kesel kabeh, gak payu, pas tutup besok pasti akan menyerah sebelum mereka berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah monggo energi yang berikutnya kita niat buat visi. Niat itu start from the end. Niat itu di awal, tetapi untuk tujuan akhir, untuk apa kita bersaudara. Saya sendiri sebetulnya, mohon maaf, dirasani orang. Ketika saya membuka bisnis, mulai percetakan sampai properti, itu dirasani. Mas pensiun kakek polah. Artinya istuwek pensiun enggak doing business. Ya, saya jawabnya sederhana. Iya, urusan keluarga saya selesai. Ya. Anak 6 alhamdulillah sudah mentas semua, jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi beban. Gitu. Sudah ya udah sold out itu anak 6. Cucu sudah 9. Ya. Anak 6 sudah punya rumah, anak-anak sudah punya semua. Urusan saya dengan keluarga selesai, tetapi urusan saya dengan Allah sepertinya tidak pernah selesai.
Artinya saya bisnis ini saya niatkan bukan berburu jumlah, tetapi berburu berkah. Saya berbisnis di usia yang sudah tua ini bukan mencari profit atau mencari materi, tetapi lebih mencari nilai. Nah, niat ini akan menentukan kekuatan kita. Karena memang berbisnis di era pandemi ini sulitnya minta ampun. Betul? Tadi saya katakan alasan lengkap untuk berhenti dan tiarap. Termasuk saya. Ya, tadi ditegur lagi sama jamaah Masjid Al-Huda. Mungkin ada jamaah di sini yang juga mengingatkan saya, Mas, pengusaha-pengusaha properti itu loh, hari ini pada tiarap semua. Lah kok sampean baru memulai untuk bangkit. Saya cerita sederhana. Jujur Mas, saya sebetulnya juga agak khawatir, tetapi saya tersindir oleh sebuah video viral yang viral. Pernah melihat barangkali Bapak Ibu, ada orang dari desa pakai kaos kutang begitu nuntun sepeda kebun. Tahu sepeda kebun? Tahu ya? Sepeda lanang gitu loh. Kemudian di tengahnya itu ada amben dari kayu. Tahu amben ya? Ya, dipan dari kayu, ya, dia jual dari desa ke desa, ya, dielok, ditegur sama orang yang lewat, Pak, apa ya laku jualan kayak begitu di zaman ini? Wajar kan pertanyaannya, tetapi jawabannya yang makjub membuat saya, ya Allah, kata Bapak yang sederhana ini dengan tegas menjawab, kata Allah, kalau ada yang jual, harusnya ada yang beli. Oke. Mak jelek orang ini lulusan SD, tapi imannya S3. Oke. Kita ini S2, S3, tapi imannya durung SMP. Itu tersindir saya. Iya. Iya. Kalau ada yang jual, harusnya ada yang beli. Ketika belum ada yang beli, barangkali kita belum bersungguh-sungguh ya menjadi saudagar Muslim yang profesional tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, betul. Maka jangan hanya punya niat, ya. Kalau ingin sukses menjadi saudagar Muslim, pertama berani take action. Jangan hanya punya rencana, jangan hanya bicara, tetapi langsung action, ya, ambil langkah untuk doing something. Dengan spirit Bapak tadi, ya, yang jual amben tadi, kemudian diskusi sama istri. Nih, dalam Islam itu nggak boleh menyimpan aset terlalu lama. Aset itu macam-macam, ya, bisa tanah, bisa uang, bisa apa lagi? Ya pokoknya aset. Rumah besar, gitu ya. Yang mubazir, kira-kira begitu. Langsung saya berpikir bagaimana aset ini harus oke. Dari yang kecil, Yun Sewu rumah saya agak besar, tinggal cuma berdua, mungkin tipenya 400 lah kira-kira, tinggal berdua. Ini aset ini nggak boleh kalau nganggur kayak begini, ya. Mosok rumah 400 dipakai berdua sendiri, nggak boleh. Akhirnya punya ide istri berdeker, tahu deker ya? Penitipan anak. Ternyata alhamdulillah sebelum pandemi itu siswanya 30 sekian. Kalau pandemi ini belasan kira-kira. Ya lumayan bisa menggaji pengasuh itu 4 atau 5 orang. Ingatasi unik bisa gaji 4-5 orang di situasi pandemi ini memanfaatkan aset yang ada. Saya kira oke lah, pokoknya berputar. Kita evaluasi lagi, ya. Ini bukan jualan enggak, tapi sekedar bagaimana kita take action, ya. Saya mau tanya ke tanah kecil yang dikarah ke IKI itu, dia enggak banyak 1/4 hektar kira-kira. Ini enggak boleh ini, ya, disimpan di wet-wet, enggak boleh, harus diputar,
Ya, akhirnya saya kembangkan itu untuk iris-iris ya, jadi properti saya develop itu. Suara di mana-mana sama, Mas. Apa ya laku jualan rumah semahal itu di zaman krisis yang seperti ini? Pak siapa yang dia muda itu, yang memborong itu juga ngerasain saya begitu. Tetapi saya yakin bahwa selalu ada celah bagi mereka yang mau berbuat berharokah. Betul, ya. Akhirnya saya pokoknya saya niatkan cari barokah, ya. Saya carikan muter tadi. Kalau semua di aset itu didiamkan, disembunyikan, terus duit itu muter dari mana? Akhirnya pokoknya kotak-kotak tak gitu. Subhanallah. Yang harga paling mahal menghadap tol, harganya 2-3 M, itu 4 sudah laku semuanya. Jadi bukan yang kecil yang laku, tapi yang harga 2-3 M yang justru laku duluan. Semakin yakin bahwa janji Allah itu, ya, kalau kita harokah, barokah. Perbedaan yang seringkali disalahpahami adalah belum sampai mentok kita sudah menyerah pasrah. Padahal ayatnya menjanjikan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Pasti udah tahu artinya semua, tetapi terjemahan bebas ala Mediunan saya adalah, ini terjemahan bebasnya adalah pikirannya ogah, tangannya polah, atine pasrah. Wa ila rabbika farghab, atine pasrah. Ojo dibalik. Ya. Tangan sama kaki pasrah, atine sing polah. Jadi pasrah itu pekerjaannya hati. Ojo kebalik. Dodolan macam-macam gak laku-laku, terus jamaah gugur ke Al-Falah, ya. Klesetan ke pasar, apa? Terus pasrah itu bukan pasrah. Domainnya akal itu pola, ya kan? Domainnya pikiran itu ubah, pekerjaan domainnya tangan kaki itu pola, urusan pasrah itu urusan hati. Bukan tengok-tengok yang masjid resetan kemudian pasrah itu salah kaprah. Pasrah itu hati, ya. Tetapi akal, tenaga, pikiran harus tetap harokah, move on, maju. Ini yang mungkin agak jarang dipahami oleh sebagian orang. Jamaah rahimakumullah. Saya sudah mencoba dan hasilnya ternyata alhamdulillah. Sulit ya. Mana ada sukses itu mudah? Enggak ada. Tetapi Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah janjikan kemudahan. Oleh karena yang kedua, kiat sukses saudara muslim itu adalah selalu optimis dan pantang menyerah. Ini sesungguhnya yang tanda tadi di atas itu ekonomi, di bawah itu akidah. Ya, itu. Maksud saya apa? Pengusaha muslim itu kalau dia mukminnya beneran, level imannya tinggi, kira-kira pasti sosok yang pantang menyerah, syukur dan sabar. Iman itu artinya percaya. Orang yang beriman itu harusnya sosok yang percaya diri, pede. Karena punya Allah, bukan pede sombong, aku kok bukan ya. Pede karena punya Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya optimis atau sabar. Kalau ada orang yang beriman kok tidak sabar dan tidak syukur, tidak pede menghadapi recovery ekonomi ini, kok tidak pede, ya, maka saya khawatir, saya curiga ada masalah dalam keberimanannya.
dan punya Allah kok gak pede. Meskipun tiap malam zikirnya pakai asmaul husna, pakai tasbih sampai merotoli gitu. Tetapi kok gak pede. Kita punya Allah yang maha, kok gak pede. Sampai dirasani loh baru Pak Hermawan Kertajaya. Ora tahu wong Islam itu aneh, nabinya itu lebih pedagang. Lah kok umatnya pegawai kabeh. Ya. Hermawan dia bilang nabiku itu tukang kayu, tetapi umatnya Kristina itu banyak jadi pedagang. Kok kualik kabeh. Itu lah Hermawan yang rasani kita gak ngomong so dirasani yang kira-kira kan begitu. Berikutnya adalah fokus tidak bercabang, jangan pindah-pindah, fokus pada satu bisnis yang meaningful moment tadi. Ya, ini sulit dicari jalan-jalan keluar. Waktunya sudah habis, kemudian tekun dan mau terus belajar untuk mengupgrade diri. Nah, ini sikap orang terhadap pandemi ada 3. Pertama adalah fear zona ketakutan, mengeluh misuh-misuh memaki keadaan. Ini orang semacam ini hafal rukun iman tetapi gagal paham terhadap iman nomor 6. Tidak ridho atas takdir Allah. Yang kelompok kedua adalah learning zone, orang-orang zona pembelajar. Ya, situasi ini untuk belajar meningkatkan, mengupgrade diri. Kenapa perlu? Pak Agib mengatakan kalau keluarga atau pengusaha atau siapa saja menghadapi krisis ini kok panikan, ngamuan, uring-uringan, marahan, maka itu pertanda, kata Hakim, tambahnya ilmu tidak sepadan dengan besarnya masalah yang dihadapi. Ya, masalah anak-anak belajar di rumah, masalah ekonomi berat, masalah mantu macam-macam berat. Lah kok gak tahu gelem ngaji. Orang-orang ngamuan. Ya, nggak ada anak soleh yang lahir dari keluarga yang aman, yang uring-uringan, yang misuhan, memaki keadaan, nggak ada. Jadi harus learning zone. Dan yang ketiga ada growth zone, zona tumbuh. Yang tadi saya ceritakan tidak berhenti tetapi mencari celah. Ya, di balik masalah itu pasti ada harapan. Orang Cina pun mengakui krisis ini wei qi. Ada wei, ada bahaya, tetapi ada qi, ada peluang. Nah, peluang ini mestinya umat Islam yang menangkapnya. Terakhir Bapak Ibu, banyak peluang, tetapi mesti saya lihat kok mudah diajak berbisnis, tidak mudah. Tak tunjukkan Rasulullah itu berdagang tanpa modal. Tetapi modalnya adalah kepercayaan. Ada apa? Ada apa? Jualkan rumah saya. Pakai modal? Enggak. Komisi 2% aja misalnya, 1 juta, betul kan? Tanpa modal. Tapi ya nggak ada yang begitu. Bapak Ibu, saya cari berkah atas bisnis ini. Tapi apa yang terjadi ketika rumah di atas 1,5 M itu tak mintakan agensi marketing rumah kelas syariah, tak kasih waktu 2 bulan belakangan datang angkat tangan. Kami belum masuk di kelas itu. 2 bulan saya kehilangan waktu gara-gara memberi kesempatan teman-teman marketing syariah. Kemudian saya undang Ray White Brighton, ya. Ternyata ngapunten mereka non Muslim, ya semuanya. Aduh, mana ini? Ini real, ya. Saya ketemu, ya Allah, lah, niat saya jadi enggak. Maksud saya itu kalau ada komisi kan untuk teman Muslim itu loh Pak. Memborongi Muslim, supply-nya Muslim, karyawannya Muslim. Nah ini ketemu gitu lagi. Dan ternyata tidak saya sendiri. Terakhir Pak Najib tahu gitu, yang itu job di sini BHST. Itu dagangannya itu sarung, kupluk, baju takwa. Nih. 70% suppliernya non-Muslim, 70% agensinya non-Muslim. Mau apa? Pak
Pak Najib sudah memberi red carpet, pengusaha, pedagang, kiai, lembaga muslim, ayo masuk sini. Ya, yang lain syaratnya berat, nek wong muslim masuk sini sakodi dilayani. Sampai stafnya itu protes. Mak, ini kok satu kodi dilayani, model bisnis apa? Wis toh menengok. Untuk membelani pengusaha-pengusaha muslim biar bangkit, karena beliau juga ketua ISMI sebelum saya, tetapi juga nggak ada yang tampil. Padahal produknya itu sarung, peci, busana muslim. Kok bisanya agensinya itu 70% itu yang buat non muslim? How come? Ini yang kira-kira monggo Bapak Ibu, kesedihan saya ini mudah-mudahan dimaknai bukan untuk mengukur, tapi untuk mendorong anak-anak kita, ponakan kita, adik-adik kita. Yuklah kita do something untuk persaudaraan muslim. Sudah waktunya habis, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat adanya. Apakah ada dialog? Tidak cukup ya? Habis ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ya anta nastaghfiruka wa na'udzu ilaik. Baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.